Ini adalah pasal yang akan membantu kita untuk sama-sama mengerti apa yang terjadi di akhir pelayanan para rasul di Yerusalem. Begitu. Boleh masuk ke PowerPoint? Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 7 akan kita bahas. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitabnya masing-masing. Dan boleh cek ada 53 ayat di situ. Jadi kalau kita baca semuanya kayaknya 20 menit sudah habis untuk baca Alkitab saja. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Jadi saya akan rangkum semuanya dalam khotbah ini. Pertama Bapak Ibu Saudara, saya akan jelaskan konteksnya lebih dahulu. Konteksnya adalah kemarin Bapak Gembala sudah khotbah bahwa Stefanus dituduh. Nah tuduhannya itu ada 5 ini Bapak Ibu Saudara. Saya kasih icon ini biar kelihatannya tuduhannya lucu. Padahal ini tuduhannya keras semua. Pertama Stefanus dituduh menghujat Musa, lalu menghujat Allah, ada ayatnya masing-masing ya. Lalu menghujat hukum Taurat, menghujat bait suci, dan menghujat adat istiadat Yahudi. Semuanya ada di pasal 6. Nah, hujatan-hujatan terhadap Stefanus ini yang akan membawa kita di Kisah Para Rasul 7 yang ditulis oleh LAI dengan judul Pembelaan Stefanus. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ternyata Stefanus tidak membela diri sama sekali. Stefanus hanya menjawab apa sebenarnya yang mereka tuduhkan itu pada dia itu sebenarnya salah. Begitu. Boleh next? Saya punya 3 poin Bapak Ibu Saudara. Poin pertama adalah teologi 4 zaman. Poin kedua adalah Yesus sebagai jawaban sebagai zaman kelima, dan yang terakhir adalah akhir khotbah dari Stefanus. Sebelum saya masuk ke poin pertama, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya seperti biasa, yang siap belajar, katakan amin. Sekali lagi yang siap belajar, katakan amin. Amin. Kita mulai dari yang pertama dulu. Poin pertama saya adalah teologi 4 zaman. Stefanus alih-alih menjawab tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya, dia malah menjelaskan 4 zaman yang ada di dalam kitab Taurat. Sampai nanti kita para nabi. Jadi Stefanus malah menjelaskan zaman Abraham, zaman Yusuf, zaman Musa, sampai akhirnya di zamannya Daud. Terkesan tidak nyambung, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, jawaban Stefanus sebenarnya mengarahkan orang-orang Yahudi untuk belajar bahwa ternyata tuduhan-tuduhan yang mereka berikan kepada Stefanus itu semuanya salah. Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 7 ini punya konteks sederhana Bapak Ibu Saudara. Stefanus membela diri. Alih-alih membela diri, dia tidak membela dirinya sendiri, tapi dia hanya menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Dan by the way, Bapak Ibu Saudara, Stefanus ini ditempatkan di sebuah sidang Sanhedrin. Isinya kalau sidang Sanhedrin tuh ya menurut perkamen-perkamen yang ada itu ada 71 orang tua-tua dan ahli-ahli Farisi. Mereka semua membentuk setengah lingkaran, di tengah-tengahnya ada orang yang disidang. Lah yang disidang itu Stefanus. Nah 71 orang ini adalah orang-orang hebat dalam hal Farisi, dalam hal kitab Taurat, dan mereka semua adalah orang-orang yang terpelajar. Mereka semua rata-rata adalah orang-orang tua, begitu ya. Dan mereka semua adalah orang-orang yang seumur hidupnya ada di Bait Allah. Mereka semua melawan satu anak muda bernama Stefanus. Stefanus kemungkinan besar di saat dia di sidang ini sekitar umur 25 sampai 26, paling mentok 35. Jadi masih sangat muda, usia jaya-jayanya, prime time-nya dia. Dan beginilah jawaban Stefanus kepada orang-orang ini. Boleh next? Pertama, dia masuk ke zaman Abraham. Dia memulai dari awal, dari zaman bapak leluhur. Boleh next? Stefanus di ayat 2 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Ingat, Stefanus dituduh menghujat bait suci. Gitu ya. Lalu Stefanus menjelaskan kepada orang Israel, kepada ahli-ahli Farisi begini, "Kalau engkau bilang aku menghujat bait suci, maka ingatlah bahwa Abraham tidak dipanggil di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Abraham dipanggil di Mesopotamia, di negeri orang kafir." Mesopotamia ini tempat Menara Babel dibangun Bapak Ibu Saudara. Ini adalah negeri yang benar-benar jahat, isinya penyembah berhala. Dan Abraham dipanggil di sini. Lalu selanjutnya Stefanus menjelaskan, "Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, ke tempat kamu sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak, tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya, kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak." Tidak ada hukum Taurat, tidak ada adat istiadat yang harus diikuti oleh Abraham. Namun Abraham tetap pergi. Kejadian 15 ayat 6 boleh next, menyimpulkan dengan baik kisah Abraham dengan berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan," belum Abraham.
maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa, Bapak Ibu Saudara? Kebenaran. Tidak ada adat istiadat, tidak ada hukum Taurat yang perlu ditaati oleh Abraham. Namun Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran karena dia percaya. Sejak awal Injil itu jelas. Sejak awal Injil tidak pernah melihat perbuatan kita, yang dilihat adalah iman kita. Oh, berarti boleh kalau jadi orang Kristen berbuat seenaknya. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan itu adalah cerminan dari iman. Tapi pada awalnya Tuhan selalu berkata bahwa yang dilihat oleh Tuhan adalah iman, bukan perbuatan. Jadi di zaman Abraham, Stefanus menentang pemujaan yang berlebihan kepada hukum Taurat, kepada adat istiadat, dan kepada bait suci. Lalu masuklah ke zaman Yusuf. Saya akan cepat, Bapak Ibu Saudara. Next. Lalu zaman Yusuf, ini adalah zaman perbudakan di Mesir. Boleh next? Stefanus bilang begini, karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Stefanus bilang sama orang-orang Farisi di depannya, kamu membanggakan garis keturunanmu sebagai orang Israel, namun garis keturunanmu, bapak leluhurmu malah menjual Yusuf ke tanah Mesir. Ironi ya Bapak Ibu Saudara ya, mereka membanggakan keisraelannya. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Loh, bangsa pilihan Tuhan itu yang ternyata menjual Yusuf. Bahkan lebih lanjut lagi Stefanus mengatakan, tetap menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Lagi-lagi dijelasin, bukan di tanah Kanaan, bukan di bait suci, tapi di Mesir yang jauh dari Kanaan. Tuhan tetap menyertai Yusuf. Lagi-lagi pesan Stefanus jelas, Tuhan tidak pernah terikat dengan bangunan gedung apapun yang ada di dunia. Tuhan tidak pernah terikat dengan wilayah apapun. Makanya gak ada tanah suci buat orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Karena segala yang kita injak itu sebenarnya suci, karena di dalam diri kita adalah bait Allah. Amin. Kita gak perlu ke tanah suci, bla bla bla, gak perlu. Gak ada tanah suci. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang bisa dikekang sama bangunan apapun. Tuhan Allah kita yang kita sembah adalah Tuhan yang kreatif, yang bisa bergerak kemanapun dia mau, dan bisa tinggal di setiap orang pada saat yang sama. Lalu next, kita masuk ke zaman Musa. Apa yang dijelasin oleh Stefanus zaman Musa? Ada 25 ayat yang Stefanus curahkan untuk menjelaskan zaman Musa kepada orang-orang Yahudi, pada ahli Farisi. Kenapa? Karena dia dituduh menentang Musa dan hukum Taurat. Makanya dia mencurahkan ayat yang sangat panjang. Kita gak akan, kalau tadi saya sudah bilang ya, kalau kita bahas semuanya, kita gak cukup waktunya Bapak Ibu Saudara. Saya perlu seminar, bukan perlu khotbah. Gitu ya. Jadi saya akan bahas yang penting-penting saja Bapak Ibu Saudara. Oke? Kisah Para Rasul 7, 20-22 bilang begini. Pada waktu itulah Musa lahir, ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang, tapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Lagi-lagi Stefanus mengatakan begini, adat istiadat yang kamu banggakan, hai orang-orang Farisi. Musa yang kamu banggakan bukan dididik dengan adat istiadat Israel, tapi adat istiadat Mesir. Yang kamu banggakan itu apa? Itu yang mau dikatakan oleh Stefanus. Bahkan Bapak Ibu Saudara lebih lanjut, di Kisah Para Rasul 7, 26-29, Stefanus menjelaskan bagaimana Tuhan pertama kali bertemu Musa. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di padang gurun Sinai. Lewat apa? Pelajaran sekolah minggu. Lewat semak belukar yang menyala-nyala, yang berapi. Lagi-lagi tidak ada bait suci, tidak ada kemah suci. Hanya Tuhan dan orang yang benar. Tapi saat kita lihat nanti Musa juga bukan orang benar Bapak Ibu Saudara. Pada dasarnya Allah bisa menemui siapapun, kapanpun, dimanapun. Karena tergantung kedaulatannya dia. Itu yang mau dijelaskan oleh Stefanus. Gak perlu bait suci. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Nanti kita akan lihat di akhir. Bahwa Stefanus sedang menyimpulkan sesuatu yang salah dalam diri orang-orang Farisi. Dan mungkin hati yang salah itu juga sedang kita miliki sekarang ini. Boleh next? Ayat 30-31a. Boleh dicek di Alkitabnya masing-masing. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai. Di dalam nyala api keluar dari semak duri. Ini yang tadi saya bilang. Di padang gurun Sinai jauh dari tanah Kanaan. Tuhan menampakkan diri pada Musa. Bukan di wilayah tertentu. Bahkan di 31b. Datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya apa? Tanggalkanlah kasutmu
dan kakimu, sebab di tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bayangkan, tanah yang kudus bukan di bait suci. Tanah yang kudus bukan di Israel, bukan di tanah Kanaan. Tapi tanah tempat Tuhan hadir itu tanah yang kudus. Itu yang mau disampaikan oleh Stefanus. Berulang-ulang dia mengatakan ini. Lalu next Bapak Ibu Saudara. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Boleh next satu kali lagi? Ya, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, taat kepada Musa. Malahan mereka menolaknya. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu yang kuning Bapak Ibu Saudara di depan. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersuka cita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Akhirnya Stefanus mulai masuk. Dia adalah orang yang didakwa, dia adalah orang yang dituduh. Sekarang dia mulai membalikkan meja. Dia jadi orang yang menuntut balik. Kamu bilang aku menghujat Musa dan Taurat. Tapi ingat sejarah. Siapa yang sejak awal selalu menghujat Musa dan Taurat? Kalian sendiri. Stefanus bilang begitu sama orang-orang Farisi. Kamu yang bikin anak lembu emas. Kita kalau ingat-ingat cerita anak lembu emas, ini cerita yang aneh Bapak Ibu Saudara. Musa naik ke Gunung Sinai yang sedang ada banyak badai petir di atas. Duar. Ada hadirat Tuhan di atas sana. Yosua ikut tapi cuma sampai setengah. Orang-orang Israel bilang Musa pasti mati di atas sana. Lalu mereka mendesak Harun. Lihat, ada kompromi dari imam besar yang namanya Harun. Kumpulkan emas, akan kubuatkan sebuah patung bagimu. Yang dibuat apa Bapak Ibu Saudara? Anak lembu emas, gede, dibangun. Terus orang Israel mulai menyembah. Musa turun, sampai setengah perjalanan ketemu sama Yosua. Yosua bilang, apakah ada perang di bawah sana? Musa bilang, itu bukan sorak-sorai perang. Itu adalah nyanyian syukur. Mereka bersyukur kepada siapa? Kepada anak lembu emas. Alkitab mencatat mereka bersuka cita kepada buatan tangan mereka sendiri. Dimulai dari sini, Stefanus benar-benar membalikkan posisi. Dia menuduh 71 orang hebat di depannya. Karena kemarin kita sudah lihat, kita sudah dengarkan khotbah bahwa ada kalimat penting di Kisah Para Rasul 6. Stefanus dipenuhi oleh Roh. Jadi ini Roh Kudus yang bilang sama orang-orang di situ. Boleh next? Lalu masuk ke zaman Daud. Zaman Daud ini yang zaman paling pendek yang dijelaskan sama Stefanus. Boleh next lagi? Ayat 46 sampai 47. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Terakhir, di zaman terakhir, Stefanus mengingatkan bagaimana sih pembangunan bait suci itu. Bapak Ibu Saudara, bait suci itu idenya Tuhan atau idenya Daud Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, bait suci itu idenya Tuhan atau idenya Daud Bapak Ibu Saudara? Yang berkata bahwa bait suci idenya Tuhan boleh angkat tangan? Kok nggak ada yang angkat tangan ini? Yang bilang bahwa idenya Daud boleh angkat tangan? Nggak ada yang angkat tangan juga. Puji Tuhan, di bawahnya ada buktinya Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 6 boleh berkata seperti ini. Bapak Ibu Saudara boleh cek di Alkitabnya ya kalau BBE ini salah gitu ya. Dibilang begini, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, ini Daud. Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Sebelum bait suci didirikan ada sebuah kemah suci. Nah, kemah suci ini cetak birunya dari Tuhan. Bapak Saudara kalau cek di kitab Keluaran, ada sekitar 10 sampai 15 pasal menjelaskan soal kemah suci. Ada kandilnya, ada meja roti sajian, ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oke, cetak biru kemah suci adalah dari Tuhan. Oke. Namun soal bait suci, Stefanus mengingatkan seperti ini. Dia memention Alkitab, dia bilang begini. Daud memohon untuk mendirikan bait suci. Nah, ternyata motivasinya Daud seperti ini. Dia bilang, aku tinggal di rumah yang hebat, yang besar, tapi Tuhan tinggal di kemah. Sungkan Daud. Lalu Nabi Nathan, karena dia nabi ya, dia bilang begini, dan berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Ini enggak pakai doa nabinya Bapak Ibu Saudara. Ya sudah, bangun gitu kan. Oke? Lalu selanjutnya, nih ya, Alkitab mencatat ayat selanjutnya bilang begini, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, diintervensi Nathan. Kamu tidak berbicara dengan
otoritasku. Kamu hanya menganggap bahwa bait suci itu sesuatu yang indah, tapi enggak. Tuhan enggak mau bilang begitu. Ayat selanjutnya bilang begini. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud. Yang ayat kuning kita sama-sama baca Bapak Saudara 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Ditanya balik sama Tuhan. Kau mau bikin rumah buat aku untuk kudiami itu ngapain? Ayat selanjutnya. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Nanti akan dijelaskan di ayat-ayat selanjutnya ya Bapak Ibu Saudara. Boleh cek nanti di 1 Samuel 7. Tuhan bilang, langit adalah tahtaku. Bumi itu tumpuan kakiku. Masakan kamu membuat rumah bagiku? Apa yang disinggung sama Stefanus saat membicarakan soal sejarah bait suci ini? Stefanus sedang menjelaskan begini. Bait suci yang kamu agung-agungkan itu sebenarnya buatan tanganmu sendiri. Itu bukan idenya Tuhan. Jadi kamu mengagungkan bait suci, tapi yang sedang kamu agungkan adalah karyamu sendiri. Makanya kita sampai di akhir poin 1, boleh next? Yang disinggung adalah ritualismenya Yahudi. Sama-sama katakan ritualisme. Apa itu ritualisme? Saya akan ambil ayatnya Bapak Ibu Saudara. Yeremia 7 ayat 4 sampai 11. Gitu ya. Ini adalah kata-kata Yeremia detik-detik terakhir sebelum Israel dibuang. Ada 3 raja Israel yang berkuasa, tapi sebenarnya mereka adalah kerajaan vasal. Kerajaan vasal itu apa ya? Kerajaan di bawahnya Babel sebelum mereka dibuang. Itu ya, depannya Y semua, Yoahas, Yoyakin, Yoyakim. Gitu ya, gampang ya ngafalinya ya. Itu raja-raja terakhir orang Yehuda. Ya, mereka sering berkata seperti ini, Yeremia menyebut, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Ini nabi besar Yeremia loh yang berkata. Jangan percaya sama perkataan dusta yang bilang ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Dan ritualisme Yahudi ini sampai sekarang masih ada di gereja modern Bapak Ibu Saudara. Ojo meso ndek gereja. Oh berarti kalau di luar gereja boleh meso. Gitu kan logikanya ya? Saya tadi kasih contoh sederhana. Ada Jordan nggak di sini? Oh sudah turun. Ada Stefanus di sini. Saya kasih contoh Stefanus yang modern ya. Stefanus modern bukan Stefanus yang di Alkitab. Stefanus contohnya pegang uang jadi bendahara youth Bapak Ibu Saudara. Terus uangnya ditilep buat main PS. 10.000 kan, main 3 jam. Diambil sama Stefanus 3 jam buat main PS. Ketahuan. Di gereja. Apa omongan kita? Kok bisa ya melakukan itu di gereja? Betul gak Bapak Ibu Saudara? Tapi pas di luar gereja, orang yang berkata seperti itu juga nilep uang kantor loh. Gak ada di sini tapi. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Itu yang sedang ditentang sama Stefanus. Itu yang ditentang sama Nabi Yeremia. Kamu membuat seolah-olah bait suci Tuhan itu bait yang kudus. Tapi itu cuma mantra. Gak ada gunanya karena ayat selanjutnya bilang begini Bapak Ibu Saudara. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu Bapak Ibu Saudara. Bukan soal kamu berkata ini bait sucimu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Lalu dijelaskan sama Nabi Yeremia, tidak menindas orang asing, yatim, janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti Allah lain loh. Dijelaskan detail sama Nabi Yeremia. Oh jangan bikin mantra tok ini bait suci Tuhan tapi nggak ngelakuin apapun di dalam situ. Lalu ayat selanjutnya bilang gini, tetapi sesungguhnya kamu percaya pada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat. Sepanjang hari berbuat dosa, sepanjang hari korup di tempat kerja, tapi saat masuk gereja, wah kita selamat karena sudah di gereja, sudah aman. Waktunya berbuat kudus. 2 jam tok Bapak Ibu Saudara. Lalu akhirnya muncul ayat yang nanti dikutip oleh Tuhan Yesus. Bilang begini, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang di atasnya namaku disebut? Tuhan Yesus juga melakukan ini Bapak Ibu Saudara ya, saat membersihkan bait Allah. Tapi bedanya Tuhan Yesus gak cuma ngomong tok. Dia bikin cambuk, dicambuk semua. Dibalikkan meja. Itu pertama kali dan terakhir kalinya Tuhan Yesus marah. Kenapa? Dia bilang hal yang sama.
rumah Bapakku bukan sarang penyamun, dibalik semua mejanya. Maksudnya sarang penyamun itu apa? Munafik di dalam sini. Kita seolah-olah berpikir bahwa di dalam gereja kita semua bisa dikutuk kalau melakukan hal yang buruk. Dan itu ritualisme Yahudi yang sampai sekarang masih ada dalam diri kita. Itu adalah roh agamawi. Berusaha tetap bersih hanya di dalam tempat-tempat suci. Di luar tempat suci, los. Aku orang Surabaya, Pak Pendeta. Plat L, los. Gitu kan? Oh enggak, aku orang Sidoarjo, plat W, wani, tak tabrak semua. Nanti di gereja baru kudus. Di gereja baru nangis-nangis Bapak Ibu Saudara. Ya sama kayak 3 raja Israel ini di akhir pemerintahnya. Saat tentara Nebukadnezar datang, mereka pakai mantra, ini bait suci, ini bait suci. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara? Hasilnya bait suci semuanya dirampas habis, runtuh. Mereka semua ngeliatin, loh Tuhan gak ada di sini. Bukan Tuhan gak ada di bait suci. Tapi sejak awal yang kamu agungkan adalah bait suci. Ada gak di zaman modern seperti ini? Ada Bapak Ibu Saudara. Ada lagi contohnya, hanya di gereja ini Anda akan mendapatkan Tuhan. Wah gitu kan? Di gereja lain berarti gak dapat Tuhan. Ini sesuatu yang kadang-kadang dunia ini bikin sesuatu yang memper-memper sama kekristenan. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, pendeta-pendeta yang bilang begitu. Kalau kamu beribadah di sini, maka kamu akan mendapatkan Tuhan. Kalau di gereja lain belum tentu. Kalau kamu dibaptis di sini, kamu akan dapat Tuhan. Ini mengagungkan gedung, mengagungkan organisasi. Nah itu yang ditentang sama Stefanus. Tuhan tidak terikat sama bangunan apapun. Saya mau tanya, di sini ada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Yang percaya di sini ada Tuhan katakan amin. Nah saat kita keluar dari sini, di jalan, saat kita naik motor, apakah ada Tuhan? Nyampe rumah, apakah ada Tuhan? Itu yang Stefanus mau ingatkan. Tuhan tidak cuma ada di bait suci. Tuhan ada dimanapun. Next. Akhirnya kita sadar bahwa ritualisme Yahudi ternyata menganggap Allah di bawah segala hal ini. Stefanus mengatakan kamu mengagungkan Musa, bait suci, Taurat dan adat lebih daripada Allah. Dan akhirnya Stefanus mulai membalikkan situasi. Dia mulai ngasih sebuah solusi. Ada zaman kelima yang lebih baik. Tadi kan zaman Bapak leluhur, zaman perbudakan, zaman padang gurun, dan zaman kerajaan Israel. Ada zaman kelima yang lebih baik, boleh next. Yaitu zaman perjanjian baru. Zaman saat Sang Mesias turun. Stefanus hanya meng-highlight cuma sedikit, cuma 3 ayat soal Kristus. Namun sebenarnya Kristus adalah jawaban bagi 4 zaman ini. Zaman-zaman yang mungkin kita sedang terjebak di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, saya tumbuh sebagai orang yang sangat mencintai Daud Bapak Ibu Saudara. Saya tuh selalu pengen jadi kayak Daud. Karena sejak sekolah minggu saya diajarin gitu kan. Jadilah seperti Daud, betul ya? Berani dan sebagainya. Waktu saya masuk SMP saya diajarin sama guru-guru sekolah minggu. Sekarang sudah bukan guru sekolah minggu, guru teens gitu ya. Ternyata saya lihat loh, Daud ini juga berzina sama Bathsheba. Loh saya itu disuruh jadi Daud, berarti selektif kan. Yang baik saya ambil, yang buruk saya buang, itu. Ada lagi yang saya mungkin diajarkan pernah diajarkan seperti ini. Kamu jadi seperti Petrus, berani memberitakan firman. Tapi Petrus ya menyangkal Tuhan Yesus ya. Nah pada akhirnya saya menemukan jawabannya nanti jauh di sekolah Alkitab bahwa ternyata tokoh-tokoh itu semua gak perlu kita teladani. Karena Alkitab cuma memberikan satu tokoh yang perlu kita teladani, siapa? Yesus Kristus. Ada Daud yang lebih sempurna dalam diri Yesus Kristus. Ada Yusuf yang lebih sempurna dalam diri Yesus Kristus. Ada Habel yang lebih sempurna daripada Habel yang di perjanjian lama, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus adalah jawaban untuk 4 zaman itu. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Kejadian 22:18. Tuhan berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Bapak Ibu Saudara, saya mau mention sedikit. Ada bermacam-macam doa berkat yang kita dengar di berbagai gereja, betul? Doa berkat yang pertama yang paling sering, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu dan beri engkau damai sejahtera. Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya?
Terus doa berkat yang kedua ini agak jarang sudah hari-hari ini. Tapi pendeta-pendeta lama sering ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau dan membuat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu akan penuh, begitu ya Bapak Saudara ya. Itu juga di kitab Bilangan. Tapi ada juga pendeta-pendeta yang juga memberikan doa berkat seperti ini. Allah Abraham, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita. Lah sepanjang saya sekolah minggu dan sebagainya, saya kalau dengar itu, pikiran kita jujur-jujuran Bapak Ibu Saudara. Jangan tegang ya Bapak Saudara ya. Saat kita dapat doa berkat yang itu ya. Kalau di sini kan doa berkatnya Bapak Gembala kan langsung Allah Tritunggal ya. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, kasihnya dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang manis dalam rohnya yang kudus gitu ya. Tapi kalau kita dengerin berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, apa yang kita pikirkan jujur? Wih, tanah perjanjian nih, gitu kan? Wih, dapat anak banyak ini kan. Keturunanmu akan seperti bintang di langit gitu. Nah, kita akhirnya dikasih tahu di Alkitab bahwa berkat terbesar yang dimiliki Abraham ini, Kejadian 22. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ini berkat terbesar yang diterima oleh Abraham. Nah, saya cek pakai bahasa apapun Bapak Ibu Saudara. Keturunan mula di sini itu pakai kata tunggal, sama-sama katakan tunggal. Sekali lagi tunggal. Ini sedang gak ngomongin bangsa Israel. Karena orang Israel mengagungkan ayat ini dengan berkata, oh ini ngomongin saya. Oleh Israel lah semua bangsa akan diberkati. Enggak. Ini cuma oleh satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jadi ternyata berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Geral ini salah tangkap dari awal. Gak ada ngomongin dunia. Berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub adalah Kristus yang nanti akan lahir dari Abraham. Makanya Kristus di Yohanes 8 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia melihat hariku. Oh, bayangkan, Yesus bilang sama orang-orang Farisi waktu dia masih hidup. Abraham lo bersuka cita karena aku ada di dunia. Lalu 2 ayat selanjutnya Yesus berkata kepada mereka semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memulai pelayanan di umur 30 tahun. Orang umur 30 tahun bilang sebelum Abraham aku sudah ada. Jadi jawaban Yesus untuk Abraham itu jelas. Kamu menantikan berkat Abraham yang paling besar yaitu Mesias. Lah aku di depanmu. Itu jawaban Yesus. Lalu untuk Yusuf Bapak Ibu Saudara boleh next. Yesus adalah Yusuf yang sempurna. Kenapa ada alasan kenapa Stefanus menempatkan Yusuf dalam cerita ini? Dalam pembelaannya kepada orang Farisi. Karena Yusuf adalah topologi paling dekat sama Kristus. Topologi itu apa? Gambaran, bayangan paling dekat sama Kristus. Yusuf dibenci sama saudaranya, betul? Saudara-saudaranya pengen bunuh dia. Lalu dijual, dimasukkan ke sumur. Yesus pun juga sama kan? Siapa yang jual Yesus? Yudas. Saudaranya yang paling dekat. Muridnya sendiri yang menjual Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah gambaran yang sedang dijelaskan oleh Stefanus seperti ini. Kalian orang Israel, kalian tuh punya kebiasaan menjual pembebasmu. Kalian tuh punya kebiasaan menjual penebusmu. Menolak orang yang akan menjadi Mesiasmu. Yusuf ini jadi pembebasnya orang Israel zaman dulu. Coba kalau gak ada Yusuf Bapak Ibu Saudara, mereka mati kelaparan semua. Makanya Kejadian itu ditutup dengan Kejadian 50 ayat 20 ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah hafal ayat ini kalau misalnya saya katakan. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Betul ya? Tetapi Allah mereka-rekakan yang baik supaya aku bisa memelihara hidup banyak bangsa yang besar. Yusuf lihat gambaran besarnya. Aku dikirim ke Mesir meskipun melalui banyak penderitaan. Penjara, rumah Potifar, dituduh. Dan sebagainya. Hanya untuk satu hal, untuk memelihara kamu. Yesus pun juga sama, dia dianiaya, dia menderita. Tepat seperti yang Yusuf dapatkan. Karena Yesus adalah Yusuf yang lebih baik. Lalu next, kita masuk ke zaman Musa Bapak Ibu Saudara. Di zaman Musa, ada hubungan yang dekat antara Yesus, Musa dan hukum Taurat. Kisah Para Rasul 7:37, Stefanus berkata seperti ini di pembelaannya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Ini nubuatan dari Ulangan 18 ayat 15, khotbah terakhir dari Musa sebelum dia akhirnya nanti mati. Akan bangkit seseorang yang sama seperti aku.
di kemudian hari nanti, tepat seperti aku. Dan Bapak Ibu Saudara kalau cek hidupnya Musa dan hidupnya Tuhan Yesus itu sama persis. Di zaman Musa, para bayi dibunuh semua sama Firaun, para bayi Israel. Di zaman Yesus juga sama kan? Herodes memerintahkan semua bayi dibunuh. Musa dibawa lari ke Mesir. Yesus juga dibawa lari ke Mesir. Oh, tapi kan Musa dari awal di Mesir, nanti akan dijelaskan Bapak Ibu Saudara. Yohanes 5 ayat 45 sampai 47. Tuhan Yesus bilang begini, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Ini Bapak Ibu Saudara ayatnya. Yang mendakwa kamu adalah siapa? Musa. Enggak. Tuhan Yesus bilang sama orang Israel, orang-orang Farisi begini, aku tidak akan mendakwa kamu. Aku tidak akan menuntut kamu. Karena yang menuntut kamu nanti adalah Musa yang kamu banggakan. Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Lalu dilanjutkan sama Tuhan Yesus, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Dan inilah kabar baiknya, sebab ia telah menulis tentang aku. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang di zaman sekarang yang sudah gak mau baca perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Ini terlalu aneh ceritanya. Nah, kita ini sama kayak orang Yahudi. Kalau misalnya kayak gitu, sama kayak orang Farisi. Kalau orang Farisi mengagungkan perjanjian lama, kita mengagungkan perjanjian baru. Wah, ayat perjanjian lama gak valid. Nanti ayatnya Tuhan Yesus baru valid. Saya senang ada di GGP ini waktu, di Lawang Bapak Ibu Saudara. Ada penjelasan soal doktrin. Itu doktrinnya sangat jelas, sola scriptura. Firman ini adalah Allah. Bukan firman ini berisi Allah. Gitu. Kalau firman ini berisi Allah, berarti setiap ayat semuanya adalah omongannya Tuhan, semuanya adalah firman. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, kalau kamu percaya kepada Musa, maka kamu akan percaya kepadaku. Sebenarnya ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita melihat perjanjian lama, kita membaca perjanjian lama, kita harus pakai lensa Injil. Sama-sama katakan lensa Injil. Kita harus pakai lensa Injil, kenapa Bapak Ibu Saudara? Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum digenapi. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah digenapi. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak membaca Alkitab perjanjian lama tanpa lensa Injil, Bapak Ibu Saudara coba baca Pengkhotbah 1, depresi Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu sia-sia. Terus Bapak Ibu Saudara kalau selesai baca itu, Bapak Ibu Saudara kan bilang begini, iya ya kok sia-sia ya hidupku ya. Wes bunuh diri ya gitu Bapak Ibu Saudara. Loh, dari Alkitab bisa bunuh diri karena gagal lihat sebagai lensa Injil. Tapi saat kita lihat pakai lensa Injil, iya segala sesuatu sia-sia. Di bawah matahari, nanti kita bisa menghubungkan. Tapi kan kita harus cari segala sesuatu di atas matahari, yaitu Tuhan Yesus, gitu kan. Atau Mazmur 88, itu Mazmur paling gelap. Yang nulis Heman, Bapak Ibu Saudara. Heman mencatat, aku bersahabat dengan kegelapan. Sepanjang hari aku kena kutuk. Kalau Bapak Ibu Saudara baca doa itu, ini kok doanya kasar sekali ya, tapi kok masuk dalam Alkitab. Kalau kita pakai lensa Injil, kita akan ngerti bahwa kegelapan yang dia maksud sudah ditanggung semuanya dalam salib Kristus. Itu adalah hari paling gelap yang ada di dalam sejarah manusia. Dan kegelapan yang kita punya sekarang itu gak lebih gelap daripada salib Kristus. Begitu lensa Injil itu Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan Yesus seperti ini. Kalau kamu cek hukum Musa itu semua yang ngomongin soal aku. Meja roti sajian itu ngomongin siapa? Tuhan Yesus. Dia berkata, akulah roti hidup. Kandil, 7 kaki dian. Tuhan Yesus berkata, akulah garam dan terang dunia. Kandil itu melambangkan siapa? Tuhan. Tabut perjanjian itu juga melambangkan Tuhan Yesus. Dan mulai next. Kisah Para Rasul 7 ayat 26 sampai 27. Musa, di sini saya jelaskan sedikit Bapak Ibu Saudara. Saya nggak akan baca ayatnya. Musa itu dituduh membunuh orang Mesir, dan memang bukan dituduh, dia memang membunuh orang Mesir. Namun suatu kali di dalam kitab Keluaran dijelaskan bahwa Musa itu sempat melerai 2 orang Yahudi yang sedang bertengkar. Lalu muncul kata-kata dari orang Israel seperti ini. Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu, yang saya kuningin Bapak Ibu Saudara, menolak Musa dan berkata, siapakah yang akan mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Duh, kamu itu siapa? Jadi hakim atas kami, kok sok-sokan melerai aku, bertengkar sama saudaraku. Makanya nanti di kemudian hari akan muncul kalimat yang sama persis kepada Tuhan Yesus. Di Yohanes 19 ayat 15, maka berteriaklah mereka,
Nyahkan dia, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Lihat jawaban alih-alih Farisi ini. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan. Enggak, itu bukan raja kami. Raja kami cuma satu, Kaisar. Stefanus lagi-lagi menjelaskan bahwa sejak awal mereka punya kebiasaan untuk menolak pembebas mereka. Next. Baru akhirnya Stefanus mulai membalikkan keadaan. Ini adalah titik baliknya Bapak Ibu Saudara. Di Kisah Para Rasul 7 ayat 41. Stefanus bilang begini, lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu yang dibuat sendiri oleh mereka. Dan ada pertanyaan besar yang sedang Stefanus lemparkan ke hadirin semua di situ, ke orang-orang hebat itu. Apakah bait suci bisa menampung Tuhan yang besar? Dan itu juga pertanyaan buat kita sekarang. Apakah segala karya tangan kita bisa menampung Tuhan yang besar? Sebenarnya bait suci itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Perjanjian Lama mengatakan seperti ini di Yesaya 57 ayat 15. Kita baca sama-sama ya ayat yang di bawah ini ya. 2, 3. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan sejak awal, sejak perjanjian lama sudah menjelaskan seperti ini. Aku memang berada di bait sucimu, di tempat yang kudus dan tinggi, di tempat-tempat yang tak tersentuh oleh manusia, namun aku juga berada di hati orang-orang yang sedang remuk. Di hati orang yang rendah hati ini bukan perkataan perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Ini perkataan dari Yesaya, seorang nabi di perjanjian lama, bahwa sejak perjanjian lama Tuhan sudah bilang, aku hadir di hati setiap orang yang remuk. Hari ini siapa yang sedang remuk hati datang ke gereja, katakan amin. Tuhan hadir dalam hatimu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak hadir di orang-orang yang berbangga hati. Aku datang ke gereja karena aku sudah pasti selamat. Aku datang ke gereja karena aku mau melayani Tuhan. Aku sudah ngulik, aku sudah apa. Tapi saat engkau datang dengan remuk, Tuhan aku berdosa. Aku tidak layak mendapatkan engkau, tapi aku percaya bahwa engkau melayakkan aku. Karena itu aku datang ke gereja supaya aku mendapatkan firman-Mu. Tuhan hadir dalam hati yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir di orang yang jiwanya remuk, di orang yang rendah hati. Disinilah Stefanus mulai meletakkan pemikiran soal bait suci yang baru. Dan akhirnya kita masuk ke poin selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Yesus dan bait suci. Yohanes 2 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus bilang seperti ini. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Gak mungkin orang Farisi gak ingat kata-kata ini. Orang Farisi yang ada di depan Stefanus, mereka semua hafal omongannya Tuhan Yesus. Mereka benci sama Tuhan Yesus. Rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan bangun. Orang-orang Yahudi bilang, bait Allah ini dibangun dalam waktu 46 tahun. Bagaimana kamu membangunnya dalam 3 hari? Ada dokumentasi yang lebih baik di Markus 14 ayat 58. Tuhan Yesus, Alkitab mencatat seperti ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia. Lalu Tuhan Yesus bilang, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Akhirnya testimoni ini diselesaikan sama Rasul Yohanes yang berkata di ayat 21-nya, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bait suci yang lama ditakdirkan berlalu, penyembahan di dalam gedung, di dalam bangunan kudus ditakdirkan berlalu. Saat Kristus datang, Kristus bilang, rombak, hancurkan ini, dalam 3 hari aku akan buat lagi yang baru. Dan bait suci itu bukan lagi berupa gedung, tapi berupa hadirat yang selalu ada di tengah-tengah orang kudus dan orang percaya. Ada pesan yang baru yang Stefanus katakan kepada orang-orang Farisi di depannya. Kamu terlalu sibuk sama ritualismemu. Kamu melupakan bahwa Tuhan harusnya hadir dalam hatimu. Dan ini pesan yang sangat menegur buat kita semua di sini Bapak Ibu Saudara. Apakah kita percaya bahwa kita adalah bait Tuhan? Kalau engkau percaya bahwa engkau adalah bait Tuhan, kalau kita percaya bahwa kita adalah bait Tuhan, bagaimana tingkah laku kita? Apakah kita mencerminkan sebagai bait Tuhan yang berjalan di tengah dunia? Apakah kita mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang kudus yang di dalam diri kita ada Tuhan yang bersemayam? Itu adalah pertanyaan yang menjadi refleksi buat kita hari ini.
dari Stefanus untuk kita semua di tempat ini. Boleh next Bapak Ibu Saudara. Yohanes 2:19-20. Oh ini salah ayatnya Bapak Ibu Saudara. Ini 1 Korintus seharusnya. Paulus bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Karena itu muliakanlah dirimu dengan tubuhmu. Gitu. Kita adalah bait suci yang baru. Bait suci yang ditakdirkan akan kekal selamanya adalah diri kita masing-masing. Bait suci yang lama sudah pasti berlalu. Lalu next Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Roh Tuhan menegur orang-orang ini melalui diri Stefanus. Ayat 51-54 Stefanus mengatakan dengan sangat lantang. Stefanus mengatakan seperti ini, orang-orang yang kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak pernah kamu bunuh? Bahkan ayat 54 ditulis seperti ini, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Mereka mulai kesel karena kebenaran diberitakan. Sejak awal Stefanus tidak berniat membela diri, Stefanus hanya berniat untuk memberitakan Injil. Dan kebenaran seringkali menyakitkan banyak orang. Seringkali ada yang tersinggung Bapak Ibu Saudara. Saya memantapkan hati sejak semester 4 saat saya bertobat. Saya memantapkan hati kalau saya berangkat ke gereja, saya harus pulang dengan hati yang tersinggung. Karena kalau saya tidak tersinggung berarti saya belum ke gereja. Kalau saya hanya ditenangkan sama firman Tuhan, maka saya belum mendengarkan firman Tuhan. Saya harus tersinggung sama omongannya gembala. Saya harus tersinggung sama setiap firman yang diberitakan. Supaya saya diingatkan saat saya keluar dari setiap pintu gereja. Bahwa hari ini saya sedang diberikan oleh firman Tuhan dan saya sedang ditampar oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, hanya Bapa yang mengasihi kita, yang berani menegur kita. Saya tidak mau ditenangkan dengan kalimat, Tuhan menerima kamu apa adanya. Saya lebih suka dibilangnya bertobat. Berhenti berbuat dosa. Saya lebih suka pulang dengan tersinggung Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kali saya ada di gereja ini, saya selalu tersinggung kalau pulang. Minggu lalu saya tersinggung. Karena saya diingatkan, apakah benar-benar saya ini percaya kepada Tuhan seperti yang Stefanus lakukan. Dia tetap menginjil meskipun dia dibilang menghujat Tuhan. Bahkan yang gerbang indah itu, waduh itu firman yang paling membuat saya tersinggung Bapak Ibu Saudara. Karena seumur hidup saya mungkin saya datang ke gereja dengan mengincar gerbang indah itu. Bukan orang yang di dalamnya, bukan pribadi yang di dalamnya, itu Yesus Kristus. Dan itulah Injil kebenaran yang akan selalu membuat kita tersinggung supaya kita diingatkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan dan kita tidak bisa membuat diri kita selamat dengan perbuatan kita sendiri. Tapi hanya dalam salib Kristuslah kita diselamatkan. Dan karena itu kita perlu dikalibrasi terus, ditata ulang terus hati kita dengan Injil. Dan saat kita ditata ulang Bapak Ibu Saudara, akan ada yang diremukkan. Akan ada yang dilebur. Akan ada yang disobek, akan ada yang dicincang. Semuanya untuk supaya kita sama serupa seperti Kristus. Akan ada ego-ego yang dipotong sama Tuhan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Next. Dan kita sudah tiba di akhir khotbah Bapak Ibu Saudara. Akhir dari khotbah Stefanus. Stefanus sudah tahu bahwa dia akan mati. Dan boleh next. Yang pertama dia lakukan adalah dia bersaksi. Ini adalah cara mati yang paling aneh menurut saya. Dia bersaksi seperti ini soal Tuhan dan Rajanya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. 71 orang anggota Sanhedrin, orang-orang tua yang terpelajar ini, Alkitab mencatat, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka bertindak seperti orang-orang yang gak terpelajar. Mereka kesal sama Stefanus yang akhirnya menyebut bahwa orang yang mereka bunuh, yaitu Yesus Kristus, tiba-tiba berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Saudara, saya cek, ada 25 ayat yang mengatakan di Alkitab, anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Namun cuma ada satu ayat, anak manusia dicatat berdiri di sebelah kanan Allah. Hanya ayat ini. Bolehkah kita renungkan sejenak? Dia bukan raja yang hanya settle ngelihatin kita duduk, oh ya sudah. Dia adalah gembala yang penuh kasih yang berdiri di saat kita sedang ada di titik terendah kita. Stefanus bentar lagi mati dan anak manusia berdiri.
sebelum Stefanus mati. Untuk menjelaskan kepada Stefanus, aku selalu di pihakmu. Aku tidak pernah berbeda pihak dengan kamu. Dia berdiri untuk pertama kalinya dan untuk terakhir kalinya untuk menjelaskan kepada kita saat kita ada di titik yang terendah seperti Stefanus. Sang anak manusia, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, tidak pernah duduk santai di tahtanya. Dia berdiri untuk kita. Amin. Saudara boleh cek di Alkitab. Cuma ini tok kata berdiri di sebelah kanan Allah. Dan ini sebuah penghiburan buat kita. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam sama penderitaan kita. Mungkin kita bilang, Tuhan engkau di mana di penderitaanku ini? Ayat ini meneguhkan kita bahwa Tuhan selalu berdiri. Melihat kita di atas sorga. Dia selalu menjaga kita Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan akan selalu ada di sebelah kita. Dia berdiri di sebelah kita seolah-olah dia bilang, aku juga ikut menderita sama kamu. Lalu di detik-detik terakhir kematiannya, Stefanus melakukan sesuatu yang paling aneh. Sebelum dia mati, dia ngapain Bapak Ibu Saudara? Bisa tebak? Kematian yang mungkin gak akan pernah kita bayangkan. Boleh next? Stefanus berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Bapak Ibu Saudara, dia diseret keluar Bapak Ibu Saudara. Karena gak boleh ada pembunuhan di tengah kota Yerusalem yang suci. Dia diseret keluar di luar kota. Ada sebuah pit itu sumur. Dia dilemparkan dalam sumur itu. Dan seharusnya menurut hukum Yahudi, harus ada 2 saksi yang mengatakan bahwa dia bersalah baru dia bisa dilempari batu. Tapi gak ada pengadilan seperti itu. Mereka sudah terlanjur marah sama Stefanus. Mereka semua mulai lempari dia dengan batu. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi seperti itu, kita bisa berdoa gak? Saya pun gak bisa Bapak Ibu Saudara. Saya pun akan mengatakan kata-kata Italia khas orang Semambung. Wes mateng kon iki. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Wes gak iso gak ada harapan. Tapi Stefanus berdoa. Doa pertamanya dia bilang begini Bapak Ibu Saudara. Sedang mereka melemparinya. Wah, Alkitab ini, Lukas ini mencatat dengan sangat detail. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Dilempari batu, Stefanus berdoa. Lihat doanya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini doa untuk dirinya sendiri. Dia mulai membangkitkan imannya. Sebentar lagi aku akan mati. Dan aku percaya Tuhan Yesus akan menerima jiwaku. Menerima rohku. Oke, namun doa yang kedua yang lebih parah. Sambil berlutut, kemungkinan besar kakinya udah gak bisa menopang lagi. Dia udah dilempari batu ya Saudara. Sudah gak ada stamina lagi. Dan akhirnya dia hanya bisa berlutut. Dia berlutut, dia berseru dengan suara nyaring. Dia berseru tepat seperti yang diserukan oleh masternya di detik-detik sebelum sang master meninggal. Tuhan, mereka tidak tahu. Ampuni dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kan kata Tuhan Yesus. Stefanus yang sangat taat kepada Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Bayangkan di tengah-tengah aura kebencian sebegitu besar, Stefanus yang dikuasai Roh Kudus tetap damai dan memberikan pengampunan kepada mereka. Tidak ada, saya percaya Bapak Saudara, Tuhan Yesus begitu baik sehingga Tuhan Yesus memberikan kepada kita kisah para rasul ini kepada kita untuk kita belajar bahwa ternyata akhir dari penginjilan rasul-rasul di Yerusalem justru merupakan sebuah ironi besar bagi dunia. Orang mati jadi akhir dari kisah di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita mau mendoakan orang-orang yang menyakiti kita di tengah-tengah situasi seperti itu? Itu adalah refleksi yang begitu menyakitkan buat kita. Bahkan boleh next Bapak Ibu Saudara, saya akan highlight ini. Ya, 10 menit lagi saya selesai. Kisah para Rasul 7 ayat 60. Ini ayat terakhir dari Kisah para Rasul 7. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa Inggrisnya, ini bukan meninggal, ini tertidur. He fell asleep. Bapak Ibu Saudara boleh cek di Alkitab masing-masing. Mau pakai KJV, mau pakai NIV, mau pakai Septuaginta bahkan. Kata ini harusnya diterjemahkan tertidur. Kenapa LAI menulis dengan kata meninggallah dia, saya nggak tahu. Namun di tengah-tengah itu semua Lukas menulis bahwa Stefanus hanya tertidur. Dan ini sebuah pesan yang sangat indah buat kita. Bahwa orang Kristen gak ada yang pernah mati Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen hanya tidur dan pindah alamat. Dari bumi ke surga. Itulah pesan kisah para rasul. Dan ini adalah pesan yang sangat berbanding lurus dengan apa yang Yesus lakukan ini di Lazarus.
Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah apa? Tertidur. Bahkan untuk penyembuhan anak yang sakit ini, anak yang mati ini, Tuhan Yesus juga bilang, semua orang menangis dan meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, ia hanya tidur. Bapak saudara, kisah para rasul ditutup dengan fakta bahwa Stefanus mengakhiri hidupnya dengan baik di tengah serigala-serigala ganas yang menyerbu dia ini. Lalu apa yang harus jadi refleksi buat kita? Boleh next, ini refleksinya Bapak Ibu Saudara. Ada 4 refleksi yang akan saya tanyakan kepada kita semua di tempat ini, termasuk saya sendiri. Refleksi yang pertama di paling kiri ini, apakah kita masih bersuka cita dengan buatan tangan kita sendiri, alih-alih kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu? Ini gereja ini kalau nggak ada saya nggak jalan gereja ini. Ini gereja ini kalau nggak ada saya yang main keyboard nggak ngangkat. Kita sedang sama seperti orang Yahudi. Kita sedang sama orang Farisi yang berkata, kalau bukan bait suci ini tidak ada Tuhan. Gak ada Tuhan di luar bait suci ini, sama kayak kita bilang, gak ada hadirat Tuhan kalau bukan saya yang WL. Ini sebuah teguran buat kita. Kalau bukan karena saya, anak sekolah minggu ini gak bisa mengerti Tuhan. Kalau bukan karena kesetiaan saya, kalau bukan karena senyuman saya di bawah pas saya jadi aser, gak bisa orang-orang dapat Tuhan. Ini refleksi dari kita, apakah kita mengagungkan segala sesuatu yang menjadi buatan tangan kita, atau kita lebih mengagungkan Tuhan daripada buatan tangan kita. Bapak Ibu Saudara, ini bukan panggung, ini altar. Segala sesuatu dikorbankan di sini. Ini bukan tempat untuk kita munafik dan pakai topeng Bapak Ibu Saudara. Ini tempat untuk kita bersyukur ada darah di sini. Itu darah Kristus yang melingkupi kita. Gak ada yang layak naik ke sini. Hanya satu yang layak naik ke sini, yaitu Imam Besar Agung kita Tuhan Yesus. Namun kita semua dilayakkan. Gak ada dari kita yang layak untuk naik ke sini kecuali karena Tuhan Yesus. Lalu poin kedua soal refleksi ini, apakah kita masih membuat banyak syarat untuk keselamatan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara tahu ada banyak orang yang hampir menjadi Kristen, namun gagal menjadi Kristen karena kita kasih banyak syarat. Ada orang yang bilang saya sudah mau jadi Kristen Pak. Oke, harus baptis selam. Saya nggak bisa baptis. Waduh, kalau nggak baptis nggak bisa kamu dapat Tuhan. Atau ada mungkin orang yang sudah lama datang ke gereja, kamu nggak bisa bahasa roh ya. Ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Kita sedang menaruh batas-batas keselamatan seperti orang Yahudi lakukan. Kamu kalau nggak ngelakuin adat istiadat, kamu belum selamat. Nanti di Galatia ada perseteruan besar antara Paulus sama Petrus. Petrus bilang, orang-orang yang percaya Yesus, meskipun mereka bukan orang Yahudi, mereka harus disunat. Paulus bilang mereka nggak perlu disunat, mereka hanya perlu disunat hati. Mereka nggak perlu disunat secara harafiah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena keselamatan dalam Kristus tidak boleh dibatasi sama adat istiadat, sama segala sesuatu yang berbau hukum. Kristus sudah menaruh semuanya itu, menghancurkan semuanya itu di atas kayu salib. Semuanya sudah selesai. Kita hanya perlu berpikir sederhana Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang berkata sama kita, saya lebih percaya baptis selam daripada baptis percik, ya sudah. Gitu loh Bapak Ibu Saudara, itu doktrin sekunder. Ada lagi yang bilang gini, saya gak mau dengar pendeta di gereja A. Tahu alasannya Bapak Ibu Saudara? Mosok khotbah jin-jinan. Gereja saya dong, khotbahnya pakai jas. Padahal pesan dari pengkhotbah yang pakai jin ini juga sama firman Tuhan. Kita seringkali membatasi keselamatan dengan doktrin-doktrin sekunder. Saya nggak bisa kalau ke gereja B. Firman WL musik pujiannya nggak ngangkat. Soalnya cuma pakai keyboard tok. Coba di gereja saya, pakai sequence, pakai synthesizer. Kita sedang batasi keselamatan seperti orang Yahudi. Kamu kalau nggak ikut adat istiadatku, kamu tidak akan bisa terima keselamatan. Yesus menghancurkan itu semua di atas kayu salib. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah kita berani untuk berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita? Dan terakhir, apakah kita berani untuk beritakan Injil di situasi yang buruk? Ini dua mata koin yang sama. Berani nggak berdoa untuk orang yang menyakiti kita? Berani nggak untuk menginjil di situasi yang nggak baik? Setiap kali saya ke Nusa Kambangan, saya selalu diingatkan soal ini. Berangkat naik kapal yang nggak enak gitu ya, pulangnya sih mesti nggak enak gitu kan. Terus udahlah nggak enak gitu kan. Tadi pagi ada Bu Dwi jadi contoh gitu kan. Sekarang ada Bumi Hatun jadi contoh. Tadi pagi Bu Dwi saya jadikan contoh Bapak Ibu Saudara. Tahun lalu waktu kita naik
ke Nusa Kambangan kita naik HiS yang komuter, waduh itu dibanting-banting di belakang, betul ya Bu Meton ya. Bu Dwi itu waduh gubrak. Tapi saat pelayanan gak ada yang ngeluh Bapak Ibu Saudara. Itu semua mengingatkan saya seperti ini. Pelayanan mau di tempat yang nyaman, mau gak di tempat yang nyaman, semuanya itu buat kemuliaan Tuhan. Kalau kita hanya mengincar pelayanan-pelayanan yang nyaman, Bapak Ibu Saudara, ada banyak anak-anak Tuhan yang gak ngerti soal Alkitab, yang bahkan gak mengenal soal Yesus di tempat-tempat yang gak nyaman. Bahkan kita harus menginjil di situasi sesuatu yang tidak memungkinkan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau misalnya saya selesaikan khotbah di sini, maka kita akan mendapatkan refleksi untuk diri kita sendiri. Padahal ini adalah penutup buat serangkaian kisah para rasul Yerusalem. Karena itu saya juga harus menutup dengan refleksi untuk gereja kita Bapak Ibu Saudara. Gitu ya, kita sebagai gereja, kita sebagai orang-orang yang berkomunitas di sini, kita adalah persekutuan orang kudus. Saya juga punya refleksi untuk kita semua di tempat ini. Oke, next. Kisah para Rasul 8 ayat 1 sampai 4. Tepat setelah kematian Stefanus, ayat ini muncul Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Stefanus mati, orang-orang Farisi mulai punya kevalitan gitu ya. Punya keamanan untuk melakukan penganiayaan. Stefanus mati, gereja bukannya semakin bertumbuh, tapi gereja semakin dianiaya. Lalu muncullah ayat selanjutnya. Mereka semua kecuali rasul-rasul, semua orang kecuali rasul-rasul, 12 orang, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Sama-sama katakan tersebar. Tersebar. Besar ini adalah sebuah refleksi untuk gereja kita. Apakah kita semua di sini adalah orang-orang yang tersebar? Kalau kita hanya fokus untuk membangun di dalam, tapi kita gak mau tersebar, maka kita belum menjadi gereja yang dipanggil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. 7 pasal mereka tidak keluar dari Yerusalem. Itu membuktikan bahwa sejak awal gereja juga gak benar Bapak Ibu Saudara. Gereja Kisah Para Rasul, gereja mula-mula ini juga bukan gereja yang sempurna. Karena selama 7 pasal itu mereka juga gak keluar dari Yerusalem. Mereka hanya berhenti di Yerusalem. Namun lihat tangan Tuhan. Mereka tidak tersebar karena mereka tiba-tiba kepikiran, kayaknya kita harus nyebar deh. Mereka tersebar karena Stefanus mati. Mereka tersebar karena ada penganiayaan dan penderitaan dalam gereja. Hari ini saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, jika ada penderitaan, ada penganiayaan dalam gereja, itu sebenarnya hanya untuk Injil disebarkan. Yang setuju katakan amin. Itu sebenarnya hanya untuk membuat Injil disebarkan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saat saya baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, saya mulai ingat ada banyak orang-orang yang keluar dari gereja. Dan kita tuh jadi gereja modern tuh kayak geng-gengan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bukan di gereja sini kita langsung sinis sama orang itu. Lonta, gak loyal sama gereja. Terus gak pernah lagi gereja di GGP. Maukah kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda? Bahwa sebenarnya itu cara Tuhan untuk menyebarkan Injil. Gak boleh ada tim all star. Satu-satunya bintangnya hanya Tuhan Yesus. Gak boleh ada gereja A itu loh, WL-nya Ciami, pengkhotbahnya Ciami, main musiknya Ciami. Wes enak di gereja itu. Gak boleh. Tuhan Yesus menjelaskan, harus tersebar. Lalu dalam ketersebarannya gereja ini, ayat yang kuning, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ada sebuah pesan yang sangat penting yang menjadi menutup dari Kisah Para Rasul di Yerusalem ini. Apa penutupnya Bapak Ibu Saudara? Jika Stefanus tertidur, apakah gereja terbangun? Jika Stefanus tertidur, Stefanus sudah tertidur nih. Kita tertidur apa kita memilih untuk terbangun? Karena saat Stefanus tertidur seharusnya gereja terbangun. Gereja terbangun untuk memberitakan Injil. Dan saat Stefanus mati ada satu orang yang dengar doanya. Ada orang yang kebingungan. Kok bisa ada orang yang di tengah-tengah situasi seperti ini malah berdoa, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka Tuhan. Orang itu namanya Saulus. Bahkan Alkitab mencatat setiap orang menaruh jubah di atas Saulus, di kaki Saulus untuk mengatakan, nih, aku sudah membunuh orang yang paling kamu benci, yaitu Stefanus. Dan Saulus ini Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah menjadi Paulus
tanpa kematian Stefanus. Gereja bisa besar, gereja bisa tersebar karena Paulus, karena kematian Stefanus. Ada banyak ahli-ahli Alkitab yang bilang begini, bagaimana jika Stefanus tetap hidup? Bukankah Stefanus akan menjadi rasul yang lebih baik daripada Paulus? Bapak Saudara, tadi saya sudah bilang ya, Stefanus itu kemungkinan besar mati di umur 25-26. Itu umur-umur saya. Ini umur-umur prime time. Umur-umur masa jayanya. Dia mati, dia diambil sama Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, seandainya dia tidak mati, bukankah dia akan menginjil lebih baik? Namun Tuhan tidak pernah berpikir apa yang kita pikirkan. Dia lebih baik ambil Stefanus lalu membangkitkan Saulus. Kematian seseorang itu bukanlah akhir dari gereja. Itu adalah saatnya orang yang diambil Tuhan untuk kembali bangkit. Jadi kalau kita masih hidup sampai sekarang, maka tujuan kita adalah untuk melayani Tuhan. Bapak Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita akhiri khotbah hari ini Bapak Saudara. Boleh singer boleh maju, kita sama-sama baca ayat terakhir Bapak Ibu Saudara. Boleh next? Ayat terakhir. Di akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara, di akhir-akhir pelayanannya, Saulus mengatakan kalimat ini. Saulus yang tadi kita baca membunuh-bunuh gitu ya, menghancurkan orang-orang, dan dia adalah orang yang menyetujui kematian Stefanus. Saulus menulis ayat seperti ini. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kata-kata dari Paulus di akhir hidupnya di depan Festus. 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tadi kita baca dengan versinya Paulus. Ya, kita bayangkan bahwa Paulus yang nulis ini. Sekarang saya minta Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama baca ini. Karena ini adalah akhir dari kisah para rasul di Yerusalem. Bolehkah kita baca ini dengan membayangkan bahwa ini adalah surat terakhir kita kepada anak kita, kepada orang tua kita kalau kita tiba-tiba meninggal secara tidak adil seperti yang Stefanus dapatkan. Atau kita sedang disiksa, karena di akhir nanti gereja akan mendapatkan ini Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita baca ini saat kita ada di titik terendah kita? Mulai kita bayangkan bahwa ini adalah surat yang kita tulis, warisan yang kita tulis kepada anak-anak kita. Jadi saat ada kata aku di sini, boleh kita bayangkan bahwa itu sedang kita yang tulis. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sudah dapat firman-Nya Bapak Ibu Saudara? Di akhir hidupnya, Saulus sang pembunuh tiba-tiba menulis kalimat seindah ini. Dia bilang di awal, aku tidak menghiraukan nyawaku. Aku tidak peduli mau mati atau hidup. Tapi selama aku hidup, aku akan memberikan kesaksian Injil kepada setiap orang yang kutemui. Ini sesuatu yang sangat hebat. Tapi kalau kita lihat, orang yang hebat ini juga bukan orang yang hebat. Dia lebih berdosa daripada kita. Pertanyaannya di sini Bapak Ibu Saudara. Maukah hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan sampai akhir hidup kita? Sampai nafas terakhir hidup kita. Itu adalah refleksi terakhir untuk kisah para rasul Yerusalem. Refleksi terakhir bahwa gereja harus terbangun. Dan beginilah gereja yang terbangun. Gereja yang tidak peduli apapun kecuali pelayanan kepada Yesus Kristus. Saya bukan ngomongin mimbar Bapak Ibu Saudara. Saya ngomongin setiap langkah hidup kita. Ini juga jadi teguran buat saya. Apakah kita hidup untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Itu tergantung dengan cara kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala.